Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wassalam. Alhamdulillah kita lagi dapat dipertemukan pada hari ini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dan semoga yang kita tahu bersama bahwa kita sedang ditimpa dengan suatu wabah yang namanya COVID-19, coronavirus. Semoga teman-teman semua beserta keluarga itu selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani tentunya. Oke, baiklah teman-teman, di sini nama saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Wira Satria Putra dari jurusan Teknik Informatika Universitas Riau. Di sini saya akan membuat video simulasi yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai sinkronisasi pada video sebelumnya. Silahkan dicek. Pada kali ini saya akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama CPU Simulator untuk mengsimulasikan atau simulatorkan tentang apa yang dimaksud dengan sinkronisasi. Tapi sebelum itu kita harus mengulang kembali lah ya, bahwa sinkronisasi itu adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses yang masuk secara bersamaan. Kita harus tahu itu dulu. Terus selanjutnya bahwa kita juga perlu tahu bahwa sebuah proses itu tidak dapat mengolah suatu tugas ke dalam sumber data atau sumber daya pada waktu yang bersamaan. Maka itu diperlukanlah sinkronisasi agar dapat terurut secara satu persatu, dan untuk selalu mengingat bahwa tujuan dari sinkronisasi itu ialah untuk menghindari tabrakan ataupun inkonsistensi data pada proses yang berbeda. Jadi apa sih yang dimaksud dengan inkonsistensi data? Nah, nanti saya akan jelaskan juga di sini. Oke. Baik, langsung kita mulai saja. Kita pergi ke compiler. Terus di sini saya memiliki 3 program ya. Yang pertama itu ya sinkronisasi. Terus yang telah dimodifikasi sebelumnya, di sini saya ubah codingannya sedikit agar lebih mudah dipahami. Terus di sini adalah solusi dari sinkronisasi itu sendiri. Baiklah, dari pertama ya, di sini kita tahu bahwa kita memiliki variabel w yang integer ya, bukan string ataupun yang lain. So, tipe datanya di sini variabel w ini adalah sebagai global variable ya, yang di mana terdapat di dua threadnya ataupun di kedua thread. Di sini pada thread pertama bahwa kita tahu adalah di sini bahwa w sama dengan 0, dan kita di sini ada for bahwa dari 1 sampai 9, dan setiap for itu ditambah 2 setiap akhirnya. Jadi di sini pastinya kita sudah bisa tahu jawabannya sebelum running prosesnya. Tapi di sini agar memudahkan memang seperti ini biar kita sama-sama tahu. Kalau nanti angkanya lebih sulit atau perhitungannya lebih payah ataupun lebih sulit, nanti kita akan sulit untuk mengetahui ini, menganalisa tentang sinkronisasi tadi gitu ya. Apa yang dimaksud dengan mengapa inkonsistensi data tadi ada. Terus oke, di sini langsung kita run aja ya. Kita compile, kita menuju ke menu compile, terus kita compile. Di sini program dari CPU Simulator sendiri membaca program yang telah kita buat ataupun coding. Oke, sudah dapat hasilnya di sini. Tidak ada error ya di sini ya. Oke, udah aman. Oke, selanjutnya di sini kita ubah dulu base address-nya. Base address-nya menjadi, kita ubah sini agak lebih kecil lagi. Kita ubah base address-nya menjadi 100. Terus kita compile. Kita klik load in memory agar yang telah running tadi atau kode-kode ini masuk ke dalam memori. Klik
Oke, di sini CPU mengatakan bahwa kodenya sudah berhasil ya masuk ke memori. Oke, next. Kita kembali ke coding tadi lagi. Codingan yang kita buat tadi, kita akan cari tahu hasilnya yaitu adalah, kalian pasti tahu juga ya sebenarnya, W-nya adalah 0 ya. W-nya 0, terus akan diulang sebanyak for 1 to 9, dimana kondisi W akan ditambah 2. Jadi saat kondisi ini W berubah menjadi sama dengan 1, masuk ke dalam for W plus 2. Jadi W hasilnya adalah 3, hasilnya adalah 2, terus W menjadi 2 lagi, W sama dengan 2 jadi 4, jadi otomatis dikali sebanyak 4, ditambah sebanyak 4 karena W plus 2. Jadi hasilnya pasti yang pertama, trik pertama adalah 18. 9 kali 2. Terus yang trik kedua ialah W diulang sebanyak 4. 4-nya ada 10, dan setiap W itu diselesaikan itu ditambah 1. Otomatis hasil yang kedua, trik kedua itu adalah 10. Baiklah, kemungkinan sudah selesai. Di sini kita lihat bahwa cukup unik, di mana W-nya yang pertama, trik pertama itu adalah 17 ya. Sedangkan di sini sebenarnya padahal 18. Terus trik kedua ialah 18. Mengapa bisa seperti ini ya? Padahal jawabannya tadi tidak seperti itu ya. Yang kita kira itu kan terjadi. Itulah yang dimaksud dengan inkonsistensi data, di mana data yang kita ketahui dan data yang tersedia itu tidak konsisten. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satunya mungkin karena faktor global variable yang W, di mana W itu masuk ke dalam dua kondisi, di mana kondisi pertama dia ditambah 2 plus dan ditambah 1, dan sama-sama memiliki variabel yang sama gitu. Dan pada sini urutannya adalah bahwa di mana di trik pertama itu terdapat hasil 17, langsung keluarkan trik pertama, keluar dari trik pertama langsung ke trik kedua 18. Baik, di sini kita akan coba membandingkan dengan yang program yang kedua yang telah kita tambahkan dengan synchronize atau sinkronisasi. Maksudnya ini adalah sebuah solusi ya, agar terciptanya sebuah sinkronisasi di mana data yang tadi kita run itu tidak terjadi inkonsistensi data. Oke, baiklah, di sini kita kita hapus dulu ya semua programnya. Kita kembali ke coding tadi. Terus di sini kita hapus saja. Oke, di sini kita coba run atau compile program yang kedua yang telah kita sediakan. Di sini telah kita modifikasi juga, dimana agar kita sama-sama mudah untuk membaca codingannya. Oke, kita compile. Lagi di sini program mencoba untuk menganalisa dan membaca program telah kita buat. Oke, udah siap ya. Jadi yang pasti kita tetap ganti base address 100, lalu kita klik load in memory. Oke, masuk seperti tadi. Terus di sini kita tetap kembali ke OS 0, mana seperti biasa tetap sama ya. Langsung saja kita klik 2 kali programnya. Ini adalah program yang kedua tadi. Oke, strike, add.
kita start aja ya. Apakah yang terjadi setelah kita menambahkan sedikit tambahan yang pada program yang telah kita buat tadi, yaitu adalah synchronize. Apakah hasilnya akan berbeda ataukah hasilnya tetap terjadi inkonsistensi data, di mana hasilnya 17 dan 18 padahal di sini hasilnya yaitu 18 dan 10. Gitu ya. Oke. Kita akan tunggu saja programnya berjalan. Jadi itulah yang solusi agar terciptanya sebuah sinkronisasi data, agar tiap thread atau tiap program yang P1 dan P2 tadi itu terbaca dengan sempurna gitu, dan tidak terjadi inkonsistensi data, dan atau maksudnya itu data yang tidak konsisten ya. Oke, di sini sudah selesai. Kita akan lihat lagi hasilnya. Baiklah, inilah jawabannya yang sebenarnya. Betul kan? Bahwa sesuai dengan program yang telah kita buat tadi, bahwa thread yang pertama itu adalah 18 dan thread yang kedua itu 10. Itulah ini yang kedua tadi, program kedua. Setelah kita nambahkan cuman synchronize, itu terciptalah itulah tujuan dari sinkronisasi itu tadi kan, yang telah dijelaskan di awal, bahwa untuk menghindari terjadinya hambatan data ataupun inkonsistensi data gitu. Nah, di sini solusinya dan berhasil. Adapun satu lagi ya yang telah kita contohkan, di mana codingannya di sini kita tidak memakai sinkronisasi, tapi setelah kita di dalam codingannya ini, setelah awalnya kita beri enter atau masuk, kita isi inputnya, atau pokoknya intinya kita masukkan datanya itu masuk gitu. Terus di akhir kita kasih codingan leave. Maksudnya di mana setelah program menjalankan sebuah kondisi for tadi, maka setelah selesai akan di leave, maksudnya itu ditutup. Ibaratnya enter dan leave ini adalah sebuah buka kurung, tanda buka kurung dan tutup kurung, di mana program sesudahnya itu tidak akan berlaku di dalam situ, tidak akan mengganggu sebuah tanda kurung dalam matematika. Maka yang tanda kurung ini akan diselesaikan terlebih dahulu, baru tanda kurung selanjutnya ataupun program lainnya. Mana sama juga pada thread yang kedua, saya memberikan tanda enter, lalu saya berikan leave di sini, atau agar saat kedua program ini diberikan seperti tanda kurung, di mana program ini harus terjalankan dengan sempurna lalu selesai tanpa ada gangguan dari pihak lain gitu, ataupun gangguan dari variabel yang global yang telah kita buat tadi. Oke, langsung saja kita tadi ya, kita tetap kembali ke sini, kita remove off program yang sebelumnya, kita kembali ke, kita akan compile lagi. Ini adalah yang terakhir ya, solusi yang terakhir, dimana kita juga tidak perlu lagi memakai synchronize. Oke, program sedang berjalan, ada error. Tidak ada error ya, teman. Oke, di sini kita langsung saja ganti base address 100. Load in memory. Oke, di sini seperti biasa kita langsung ke OS 0. Lalu kita masukkan lagi tadi program yang kita buat. Oke, ada last, sudah sama seperti tadi. Kita klik start. Tunggu hasilnya. Bagaimana hasilnya?
Baiklah, di sini kita sudah tahu ya bahwa dari inline pertama tadi ini adalah sebuah program tanpa sinkronisasi. Ini menggunakan codingan sesudah threadnya itu adalah synchronize, dan yang terakhir adalah menggunakan enter dan leave atau seperti tanda kurung. Oke, kita tunggu saja hasilnya. Program sedang berjalan. Jadi itulah ya fungsinya dari sinkronisasi itu sendiri tadi, dimana padahal awalnya program kita itu aneh ya, dimana hasilnya yang pertama itu 17 padahal 18, dan hasil yang kedua 10 dan jauh melingkau ke 8 gitu ya. Variable W kita itu padahal 10 yang kedua, tapi 18. Itulah yang dimaksud dengan inkonsistensi data. Dan sinkronisasi adalah solusi dari inkonsistensi data yang tadi. Karena tujuan dari sinkronisasi seperti yang telah dijelaskan saya tadi, bahwa untuk menghindari tabrakan dan atau inkonsistensi data pada proses yang berbeda. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita lihat juga bahwa hasilnya itu sama dan benar, bahwa sesuai program. Mengapa saya itulah alasan membuat program yang mudah dibaca perhitungannya agar tidak mempersulit kita dalam membuktikan hasilnya. Betul ya, berarti ya benar bahwa setelah kita berikan enter dan leave, itu program berjalan dengan baik dan konsisten pastinya. Baiklah teman-teman, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan sesuai dengan yang telah saya sampaikan di awal itu, bahwa sinkronisasi tadi ialah pengaturan jalannya beberapa proses yang masuk secara bersamaan. Kita lihat juga tadi bahwa prosesnya diatur sedemikian rupa agar tercipta agar tujuannya untuk menghindari inkonsistensi data. Setelah kita masukkan coding synchronize, ataupun yang kedua tadi menggunakan enter dan leave atau seperti tanda kurung ya, mengerjakan itu, lalu yang lainnya terciptalah sebuah sinkronisasi tersebut. Itulah maksud dari video saya sebelumnya, dan ini adalah simulator ataupun simulasi secara langsungnya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kita semua sehat selalu ya dalam keadaan wabah ini, dan Allah angkat wabah yang ada di negeri kita agar kita dapat beraktivitas seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.